Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Nabila. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar pada pembelajaran hari ini. Oke, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Tapi kita bernyanyi dahulu ya. Lalu kita berdoa. Oke, sudah siap? Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya dilipat-pat-pat. Oke, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat. Angkat kedua tangannya, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, apakah kalian semua pada hari ini berhadir? Baik, alhamdulillah kalau kalian semua pada hari ini dapat berhadir semua ya. Oke. Nah, Ibu bertanya terlebih dahulu nih. Kalian masih ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ya benar, minggu lalu kita belajar tentang surah Al-Humajah. Oke, nah sekarang kalian bisa lihat gambar di samping ibu. Kalian cermati dan amati kira-kira apa ya nama surah tersebut? Ya benar, nama surah tersebut adalah surah Al-Asr. Jadi pada hari ini kita akan belajar surah Al-Asr. Kalian sudah siap? Baik, nah jadi ibu berharap kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama, siswa mampu melafalkan dan membaca surah Al-Asr secara tartil setelah melihat video lantunan ayat Quran surah Al-Asr dengan cermat. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan terjemahan ayat-ayat di dalam Quran surah Al-Asr setelah menyimak penjelasan dari guru dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan isi kandungan ayat-ayat Quran surah Al-Asr setelah menyimak penjelasan dari guru. Yang keempat, siswa mampu menulis ayat-ayat Quran surah Al-Asr setelah mengamati dan membaca surah Al-Asr dengan cermat. Nah, dan yang terakhir atau yang kelima, siswa mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Asr setelah membuat video menghafal yang ditugaskan guru dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Perhatikan ibu baik-baik dan simak ya penjelasan ibu pada hari ini. Nah, sebelum ibu menjelaskan, kalian bisa menyiapkan alat tulisnya, buku, pulpen atau pensilnya. Nah, jadi kalian bisa mencatat materi pada hari ini selain menyimak penjelasan dari ibu. Baik, kita mulai ya penjelasan. Kita akan membahas materi pada hari ini yaitu surah Al-Asr. Nah, sebelumnya kalian amati ayat surah Al-Asr pada gambar di samping ibu ini. Kemudian, nah, kalian simak dan kalian amati ya cara membaca surah Al-Asr dengan benar dan sesuai tajwid, yaitu kalian simak
video lantunan ayat surah Al-Asr berikut ini ya. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, baik, itu tadi lantunan surah Al-Asr. Nah, agar kalian dapat membacanya dengan lancar, kalian dapat membacanya dengan mengulang-ulangnya dan memperhatikan dengan cara membacanya yang benar, tajwidnya dengan tartil. Jadi, kalian bisa mengulang-ulang video tersebut ya. Nah, kemudian terjemah surah Al-Asr, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ayat pertama artinya demi masa atau demi waktu. Yang kedua, ayat yang kedua, sungguh manusia berada dalam kerugian. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, itu terjemahan dari 3 ayat surah Al-Asr. Lalu apa saja isi kandungan dari surah Al-Asr ini ya? Nah, kalian bisa cermati teks tersebut. Nah, Al-Asr itu artinya masa atau waktu. Nama surah Al-Asr itu diambil dari kata Al-Asr yang terdapat dalam ayat pertama. Surah Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Diturunkan di Mekah setelah surah Asy-Syarah sehingga digolongkan sebagai surat Makkiyah karena turunnya di Mekah. Nah, kalau yang diturunkannya di Madinah itu disebut Madaniyah. Nah, urutan surat ke-103 dalam 114 surah di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalian ingat ya, surah Al-Asr itu urutannya surah yang ke-103 di dalam Al-Quran. Adapun isi kandungan surah Al-Asr adalah memberikan pelajaran bahwa semua manusia dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, lalu ada 4 kriteria orang yang tidak merugi menurut surah Al-Asr, yaitu yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yaitu dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu dengan cara beriman kepada rukun iman kepada Allah. Nah, yang kedua itu orang senantiasa beramal solih, nah, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau melakukan amal-amal yang solih. Nah,
Yang ketiga itu orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Yang keempat, orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Nah, jadi surah Al-Asr biasanya dibaca setiap selesai belajar. Hal ini untuk mengingatkan kepada kita agar senantiasa menggunakan waktu dengan beramal solih. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, kalian harus menggunakan waktu kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baik ya, jangan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin serta dengan beramal solih. Nah, kenapa? Karena nanti kita semua akan dihisap atau dipertanggungjawabkan apa saja perbuatan-perbuatan kita selama di dunia, dan itu akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, jadi maka selama di dunia kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik-baik, misal dengan belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu ketika di sekolah, maka belajar dengan baik-baik. Nah, ketika di rumah kita memanfaatkan waktu kita, misal membantu orang tua, membantu membersihkan rumah. Jangan kalian hanya main gadget yang sekarang ini, main game terus, lupa waktu dan tidak tahu manfaatnya apa saja. Nah, jadi kalian harus manfaatkan waktu kalian dengan sebaik mungkin ya. Oke. Nah, sekarang kalian bisa nanti tirukan tulisan surah Al-Asr seperti gambar di samping dengan baik dan benar ya. Nah, seperti contoh pada tabel di samping ibu. Nah, nanti kalian tulis di buku catatan kalian ya. Nah, setelah itu ada 5 soal. Isilah titik-titik di bawah ini dengan baik dan benar. Nah, soal nomor 1, dalam berteman dan saudara kita harus saling menasehati satu sama lain. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Asr. Nah, coba cermati terkandung dalam ayat berapakah yang menyebutkan tentang harus saling menasehati. Nah, jelaskan kandungan ayat tersebut. Nah, selanjutnya itu kalian bisa baca soal tersebut nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalian baca soalnya, kalian cermati dan simak, kemudian kalian jawab dan kalian tulis pada buku tugas kalian, lalu kalian foto dan kalian kirimkan ke WA ibu, dikumpulkan Kamis depan ya. Oke. Nah, selanjutnya agar kalian dapat menghafalkan surah Al-Asr ayat demi ayat seperti gambar di samping dengan cermat ya, dengan baik dan benar. Nah, lalu kalian buat video kalian menghafal surah Al-Asr tersebut, dikirimkan juga ke WA grup kelas ya. Oke. Nah, dari materi pada hari ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang kalian belum pahami? Baik, jika kalian semua dapat memahami pelajaran pada hari ini, ibu harap kalian dapat mengulang ya pelajaran pada hari ini. Kalian pahami lagi apa saja terjemahan dari surah Al-Asr, apa saja isi kandungannya, dan kalian bisa menghafalkannya dengan mengulang-ulang surah tersebut. Baik, jika tidak ada maka ibu simpulkan ya pembelajaran pada hari ini. Surah Al-Asr merupakan urutan surah yang ke-103 dari 114 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat dan turun setelah surah Asy-Syarah. Nah, surah Al-Asr itu diturunkan di kota Mekah yang tergolong dalam surah Makkiyah. Al-Asr artinya masa atau waktu. Nah, isi kandungan dari surah Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi kecuali yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa beramal solih dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Nah, semoga kita termasuk bukan orang-orang yang dalam keadaan merugi seperti Quran surah Al-Asr ya. Amin. Nah, baik.
Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu ya. Nah, untuk tugas tadi kalian kerjakan dengan baik ya. Jika ada kesulitan, kalian bisa tanyakan kepada ibu atau minta bantuan kepada orang tua kalian. Kalian pasti bisa, tetap semangat. Nah, kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangannya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan kalian dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.